Sejumlah personil militer Kuwait dilaporkan terluka setelah Iran melancarkan gelombang serangan rudal balistik dan drone ke sejumlah fasilitas militer di negara Teluk tersebut pada Jumat. Angkatan Darat Kuwait menyatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang memasuki wilayah udara negara itu. Namun beberapa serangan tetap menghantam target militer. Dalam pernyataannya, militer Kuwait mengatakan Iran juga menyerang sejumlah kamp dan fasilitas militer menggunakan drone. Serangan tersebut menyebabkan beberapa personil terluka saat menjalankan tugas, meski seluruh korban dilaporkan berada dalam kondisi stabil. Otoritas Kuwait juga melaporkan kebakaran di sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air setelah serangan yang terjadi pada hari yang sama. Kuwait menjadi salah satu negara Teluk yang paling sering menjadi sasaran serangan Iran sejak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel kembali meningkat pada akhir Februari. Eskalasi terbaru terjadi setelah Iran meningkatkan serangan terhadap negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk sebagai respons atas serangan militer Amerika Serikat ke wilayah Iran sekitar 1 bulan setelah kedua negara menyepakati gencatan senjata yang rapuh. Serangan juga memicu status siaga di sejumlah negara Teluk. Militer Kuwait mengumumkan tengah menghadapi ancaman drone musuh dan menjelaskan bahwa suara ledakan yang terdengar berasal dari sistem pertahanan udara yang mencegat target. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengaktifkan sirena peringatan dan mengimbau warga segera mencari tempat berlindung. Arab Saudi juga sempat mengeluarkan peringatan di wilayah Yanbu dan Al-Qard sebelum mencabutnya beberapa menit kemudian, dengan menyatakan situasi telah kembali aman. Pejabat senior Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mohsen Razai, memperingatkan Amerika Serikat akan menghadapi serangan ofensif skala penuh jika terus melancarkan operasi militer terhadap Iran.
itu disampaikan Rezai yang juga menjabat sebagai penasihat militer pemimpin tertinggi Iran dalam wawancara yang dikutip media pemerintah IRIB pada Jumat. Rezai mengatakan Iran akan meningkatkan respons militernya apabila serangan Amerika Serikat berlanjut selama 2 hingga 3 hari ke depan. Menurutnya, pada tahap tersebut tidak akan ada lagi batasan politik yang menghalangi operasi militer Iran, sehingga berbagai wilayah yang menjadi kepentingan Amerika Serikat berpotensi menjadi sasaran. Ia juga menuntut agar Amerika Serikat membayar ganti rugi atas kerusakan yang disebut Iran terjadi pada infrastruktur sipil akibat serangan militer Amerika Serikat. Tuduhan tersebut sebelumnya telah dibantah oleh Washington. Pernyataan Rezai disampaikan ketika konflik antara Iran dan Amerika Serikat memasuki hari ke-7 berturut-turut. Ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dan nota kesepahaman antara kedua negara telah berakhir sebelum kembali memerintahkan serangan terhadap Iran. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara sekutunya di kawasan Teluk, termasuk Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Ancaman terbaru dari Rezai menunjukkan bahwa ketegangan antara kedua negara masih terus meningkat dan berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Sejumlah negara Arab mengecam keras serangan rudal dan drone Iran terhadap sejumlah negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan yang terjadi pada Kamis malam hingga Jumat pagi itu berlangsung di tengah meningkatnya konflik setelah Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran selama 7 hari berturut-turut.
Militer Iran dilaporkan menyerang sejumlah negara, termasuk Oman, Yordania, Kuwait, dan Qatar. Di Qatar, seorang anak dilaporkan terluka akibat pecahan proyektil dari rudal yang berhasil dicegat sistem pertahanan udara. Sementara itu di Irak, serangan rudal dan drone Iran menewaskan 9 pejuang kelompok Kurdi Iran menurut pejabat kelompok tersebut. Menanggapi eskalasi tersebut, para pemimpin di kawasan kembali menyerukan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Meski hingga kini belum terlihat tanda-tanda Amerika Serikat maupun Iran akan meredakan ketegangan. Qatar yang sebelumnya berperan sebagai mediator dalam pembicaraan Washington dan Teheran mendesak kedua pihak segera kembali ke meja perundingan dan melanjutkan dialog secara serius guna mencapai solusi diplomatik. Uni Emirat Arab juga mengutuk serangan Iran di Irak dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak dan Kurdistan Irak. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania mengecam serangan Iran sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperingatkan bahwa eskalasi konflik beresiko mengancam stabilitas kawasan yang lebih luas. Kuwait turut menyampaikan kecaman keras atas serangan Iran terhadap Bahrain, Qatar, dan Yordania. Pemerintah Kuwait menilai aksi tersebut merupakan ancaman langsung terhadap keamanan negara-negara di kawasan dan mendesak semua pihak menahan diri untuk mencegah konflik semakin meluas. Iran dilaporkan memanfaatkan jaringan seluler di Timur Tengah untuk melacak keberadaan personel militer Amerika Serikat selama perang. Laporan Financial Times menyebut, praktik tersebut memicu kekhawatiran di Washington karena dinilai membuka celah keamanan bagi pasukan Amerika Serikat di kawasan.
Mengutip data dari proyek riset Mobile Surveillance Monitor dan sejumlah sumber yang mengetahui persoalan tersebut, Financial Times melaporkan Iran diduga memanfaatkan sistem roaming operator seluler untuk memperoleh informasi lokasi perangkat yang digunakan personel militer dan kontraktor Amerika Serikat. Seorang sumber di kawasan Teluk mengatakan, pejabat setempat menduga Iran atau kelompok yang berafiliasi dengannya mengeksploitasi kerjasama roaming dengan penyedia layanan telekomunikasi lokal guna melacak pergerakan pasukan Amerika Serikat. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan pihak-pihak yang terkait dengan Iran juga diduga menyalahgunakan basis data periklanan digital untuk melacak ponsel di wilayah Kurdi semi-otonom Irak Utara. Peneliti senior Citizen Lab, Gary Miller, mengatakan Iran memiliki kemampuan memperoleh data lokasi secara langsung dan berkelanjutan. Menurutnya, bukan tidak mungkin Teheran juga memanfaatkan sistem sinyal jaringan seluler SS7 untuk melacak pengguna asal Amerika Serikat di kawasan tersebut. Laporan itu juga menyebut temuan tersebut menjadi perhatian anggota Parlemen Amerika Serikat. Mereka menilai sistem roaming internasional dan teknologi periklanan pada ponsel pintar dapat dimanfaatkan pihak asing untuk memantau pergerakan personel militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Krisis energi di Crimea dilaporkan semakin memburuk dalam sepekan terakhir setelah Ukraina meningkatkan serangan terhadap jalur distribusi bahan bakar dan listrik di semenanjung yang diduduki Rusia. Otoritas pendudukan Rusia mengakui pasokan energi masih terganggu dan belum dapat memastikan kapan kondisi akan kembali normal, meski telah mendapat bantuan dari Moskow. Operasi Ukraina yang diberi nama Moloka dimulai pada 6 Juli. Komandan pasukan nirawak Ukraina Robert Medier-Brovdi mengatakan operasi tersebut menargetkan armada kapal tanker Rusia yang mengangkut minyak melalui Laut Azov dan Selat Kerch menuju Laut Hitam.
Menurutnya, langkah itu bertujuan menghambat ekspor minyak Rusia sekaligus membatasi pengiriman bahan bakar ke Crimea. Brovdi mengklaim selama 10 hari pertama operasi, Ukraina telah menyerang 147 kapal tanker Rusia, termasuk 117 kapal tanker pengumpan di Laut Azov. Ia juga menyebut lalu lintas kapal di Selat Kerch sempat terhenti dan aktivitas bongkar muat minyak ke Crimea dikurangi hingga tingkat minimum. Selain jalur logistik laut, Ukraina juga menyerang infrastruktur energi di Crimea. Serangan dilaporkan menghantam pembangkit listrik tenaga termal Seki, sejumlah gardu listrik, serta titik transfer listrik Kuban, Crimea di wilayah Rusia. Dinas Keamanan Ukraina juga mengaku menyerang feri militer yang melintasi Selat Kerch beserta fasilitas penyimpanan dan distribusi minyak. Gubernur Pendudukan Crimea, Sergei Aksyonov, mengakui wilayahnya tengah menghadapi keadaan darurat. Ia mengatakan pemerintah tidak dapat menjamin ketersediaan bensin setiap hari di stasiun pengisian maupun memberikan jadwal pasti distribusi bahan bakar dan listrik. Menurutnya, kekurangan energi diperkirakan masih akan berlangsung meski Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyetujui pemberian disubsidi untuk Crimea. Untuk mengatasi krisis, otoritas setempat mematikan lampu jalan, membagikan generator ke wilayah yang mengalami pemadaman berkepanjangan, serta mendistribusikan sekitar 4.000 tabung gas gratis kepada warga. Pemerintah pendudukan juga mengumumkan sejumlah bantuan bagi pelaku usaha, termasuk keringanan sewa lahan, penundaan pembayaran, dan program pinjaman mikro. Serangan terhadap Crimea merupakan bagian dari strategi Ukraina untuk memutus jalur pasokan bahan bakar dan persenjataan Rusia, sekaligus mengurangi pendapatan ekspor energi Kremlin. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi mengklaim pasukannya telah melaksanakan 7.028 serangan jarak menengah sepanjang 2026 dengan intensitas operasi yang terus meningkat sejak Mei dan Juni. Sementara itu, Rusia menuduh Ukraina juga berupaya menyerang infrastruktur energi lainnya, termasuk stasiun kompresor pipa gas Nord Stream yang menyalurkan gas ke Turki dan Eropa Tenggara. Gazprom mengklaim telah menggagalkan beberapa upaya serangan sebelumnya, sedangkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut tindakan Ukraina sebagai aksi terorisme. Pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap pejabat pemilu di sejumlah negara bagian medan pertempuran politik atau swing states. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Mark Mullen, kembali mengklaim bahwa ratusan ribu warga negara asing terdaftar secara ilegal sebagai pemilih, meski mengakui data tersebut belum sepenuhnya diverifikasi. Dalam konferensi pers, Mullen mengulang klaim bahwa DHS menemukan sekitar 1/4 juta warga negara asing terdaftar sebagai pemilih di California, New Jersey, Nevada, dan Pennsylvania. Namun surat resmi DHS kepada pemerintah negara bagian menunjukkan nada yang lebih hati-hati.
Dalam surat kepada Pennsylvania misalnya, disebutkan bahwa terdapat kemungkinan sekitar 14.576 warga negara asing dalam daftar pemilih. Tetapi, baru 8.594 data yang cocok dengan catatan kewarganegaraan dan masih memerlukan proses verifikasi lebih lanjut. Pemerintahan Trump juga terus mendorong negara bagian menyerahkan data pemilih kepada pemerintah federal agar Departemen Kehakiman dapat mengaudit daftar pemilih. Namun, sejumlah pejabat pemilu dari Partai Republik maupun Demokrat khawatir data tersebut akan digunakan untuk membesar-besarkan isu pemilih asing dan memicu keraguan terhadap hasil pemilu paruh waktu jika Partai Republik mengalami kekalahan. Upaya tersebut menghadapi berbagai hambatan hukum. Lebih dari selusin pengadilan memutuskan mendukung negara bagian yang menolak menyerahkan data pemilih kepada pemerintah federal, sementara hakim lain menyatakan program audit DHS tidak sah. Meski demikian, Mullin mengecam putusan tersebut dan memperingatkan pejabat pemilu yang menolak bekerja sama dapat menghadapi sanksi, mulai dari denda hingga hukuman penjara tergantung tingkat pelanggarannya. Ancaman serupa sebelumnya juga disampaikan Departemen Kehakiman kepada seluruh 50 negara bagian. Namun para pejabat pemilu menolak tekanan tersebut. Sekretaris Negara bagian New Hampshire dari Partai Republik, David Scanlon, bahkan menegaskan dirinya tidak gentar setelah negara bagiannya berhasil memenangkan gugatan terhadap permintaan pemerintah federal untuk menyerahkan data pemilih.